Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan kuliah video kita. Sekarang kita masuk ke video yang ke-11. Pada video yang ke-11 ini kita akan menjelaskan untuk uji T berpasangan. Dalam uji T berpasangan itu ada dua rancangan yang bisa kita lihat. Yang pertama sebelum dan sesudah. Sebelum perlakuan kita ukur, sesudah perlakuan kita ukur. Kemudian pasangan yang kedua adalah model matching. Ada penyetaraan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk estimasinya kita gunakan rumus 418. Pada uji T berpasangan itu tidak tergantung kepada jumlah sampel, apakah sampel besar atau sampel kecil. Begitu juga untuk uji, untuk statistik ujinya. Kita gunakan rumus 419. Nah, untuk kriteria penolakan atau penerimaan halnya sama dengan uji T pada satu set pengamatan kemarin, mirip ya. Nah, cuma kalau di sini adalah merupakan gambaran data berpasangan. MUB itu adalah data sebelum kurang data sesudah, atau sebaliknya boleh, data sesudah kurang data sebelum, tergantung definisinya nanti. Ini ada contoh 47 ya. Ini ada 10 pasien yang menderita penyakit tertentu akan diberikan obat. Di sini kita sebut saja obatnya adalah clopidogrel, karena tujuannya adalah untuk menurunkan konsentrasi fibrinogen. Jadi sebelum diberikan obat, diukur dulu konsentrasi fibrinogennya. Nanti setelah makan obat, 1 minggu atau 2 minggu berikutnya diukur kembali. Nah, di sini kita lihat ada selisih, kita sebut dengan simpangan. Ini adalah X1A kurang X1B, itu artinya sebelum kurang sesudah. Jadi angka 54 itu artinya terjadi penurunan. Angka 18 juga terjadi penurunan. Tapi kalau negatif ini artinya terjadi peningkatan. Nah, ini kita jumlah dapat kita berapa? Sigma D-nya 317. Terus ini kuadratnya 54 kuadrat, ini 18 kuadrat, 9 kuadrat dijumlahkan terus, maka sigma D kuadratnya adalah 13895. Nah, kita akan menjawab pertanyaan ini ya, apakah kita disuruh membuat pendugaan bagi selisih rata-rata konsentrasi ya. Kemudian kita disuruh melakukan uji ya, apakah efektivitas obat tersebut ada atau tidak, atau apakah ada pengaruh pemberian obatnya. Kemudian yang ketiga, kita disuruh membuat pendugaan lagi ya tentang varian dari ini. Ini apa? Ini resume dari data-data tadi. Jumlah sampel ada 10 orang, kemudian rata-ratanya dapat kita 31,70, simpangan bakunya 20,67. Kemudian nilai tabelnya untuk alfa 0,05 itu adalah 2,262. Ini rumus estimasinya, kita masukkan angka-angkanya, maka dapatlah kita seperti ini ya. Jadi MUB sama dengan 31,70 plus minus 14,79. Nah, kalau ini kita baca, kalau kita ingin menduga selisih rata-rata sesungguhnya untuk data berpasangan, ya, pada konspirasi interval 95% dengan menggunakan selisih rata-rata sampel sebesar 31,7, maka kita boleh membuat kekeliruan dalam pendugaan tidak lebih dari 14,79. Karena 14,79 itu adalah nilai batas segala pendugaan. Atau dalam bentuk interval, ya. Ini 16,91 itu adalah 31,7 kurang 14,79. Kalau ini 31,7 tambah 14,79. Nah, kalau ini kita baca, kita yakin 95% bahwa selisih rata-rata sesungguhnya ada pada interval dengan batas bawah 16,91 sampai dengan 14,49. Nah, kita uji statistik ujinya apakah betul MUB itu positif. Jadi kalau MUB itu positif itu artinya terjadi penurunan. Kita lakukan dengan statistik uji ya, dihitung sama dengan D bar per SB dibagi dengan SB per akar N. Masukkan angkanya, dapatlah kita hitungnya 4,850. Di tabelnya tadi 1,833. Ya, dari kritisnya tolak hendak jika dihitung ternyata lebih besar daripada di tabel. Ternyata dihitung kita lebih besar pada kita berteknologi ditolak. Nah, kalau hal ditolak artinya terbukti secara signifikan pada taraf nyata atau alfa 5% bahwa pemberian clopidogrel bermanfaat untuk menurunkan kadar
konsentrasi hemoglobin dalam plasma darah pada penyakit jantung iskemik. Kemudian ini printout komputernya ya. Ini printout komputernya. Di sini kita lihat ini rata-rata ya, rata-rata sebelum, ini rata-rata sesudah. Ini hasil UGT-nya ini 31,7. Tadi perhitungan manual kita berapa dapat kita solusinya ini 4,85 ya, agak beda sedikit, tidak apa-apa. Kemudian ini T-nya 4,849, kita tadi dapatnya 4,85, dekat ya, agak beti lah. Ini signifikansinya, cuma tadi kan kita membandingkan dengan tabel, cuma ini P-nya belum kita hitung ya. Kalau nggak salah kita sudah hitung di P-nya. Di P-nya adalah ini 0,01. Pakai analogi deh ya, teknologi. Coba pelajari pelan-pelan. Berikutnya estimasi atau penduduk terhadap nilai varian. Ini rumusnya, masukkan angka-angkanya ya, maka dapatlah kita bentuk model terakhir ya, yang ini. Kita yakin 95%, pada taraf nyata 95% bahwa varian populasi sesungguhnya pada kasus data berpasangan ada pada interval yang batas bawah 202,139 dan batas atasnya 142,69. Maka saya kira itu untuk video yang ke-11. Mudah-mudahan dapat pencerahan dan nanti akan kita lanjutkan dalam video 12.